Sufmi Dasko telah setujui tim pemenangan Ridho diisi 70% anak muda. Viral dugaan perundungan di sekolah elit di Jakarta. 37.000 penumpang menuju Jakarta menggunakan kereta api. Plafon rumah ambruk akibat dentuman sound horeg. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami Betul mengisi ruang sekali. informasi Anda, terutama dengan informasi yang telah kita sampaikan terlebih dahulu dari 4 informasi tersebut. Dan juga kalau kita melihat lagi bahwa informasi sebelumnya yang kita sampaikan ini ada dari Pilkada 2024 yang menyatakan bahwa memang dari tim pemenangan Jakarta yang dimana Sufmi Dasko menyetujui tim pemenangan ini dikuasai dari 70% anak muda. Betul, tim pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil Ya. dan juga Suswono yang akan berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan perundungan yang berlangsung di sekolah elit di Jakarta nih Dewi. Kita akan membukakan bagaimana situasi dan juga kondisi seperti apa dalam kondisi perundungan yang saat ini terjadi. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali berita malam kali ini di mana Presiden Joko Widodo meresmikan kantor Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta. Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menyambut kehadiran FIBA sebagai bentuk dukungan nyata percepatan peningkatan prestasi basket nasional. Dalam mengapresiasi kehadiran FIBA di Indonesia, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri, pejabat, dan pihak terkait menandatangani prasasti peresmian kantor Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Kepala negara menyebut Indonesia menyambut kehadiran FIBA sebagai bentuk dukungan nyata percepatan peningkatan prestasi basket nasional. Pemerintah terus berkomitmen mendukung bakat-bakat besar olahraga dengan melakukan pembinaan dan pelatihan. Begitu juga dengan menyelenggarakan event olahraga sebanyak mungkin dan membangun venue berstandar internasional. Indonesia menyambut gembira, saya menyambut gembira akan kehadiran kantor FIBA di Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata dari FIBA dalam percepatan peningkatan prestasi olahraga basket di Indonesia. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari FIBA pada Indonesia, sehingga FIBA World Cup 2023 sukses terselenggara dan Indonesia tercatat sebagai salah satu penyelenggara yang terbaik. Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung bakat-bakat besar di bidang olahraga dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, dengan menyelenggarakan event olahraga sebanyak mungkin dan dengan membangun venue-venue berstandar internasional dan tentu juga dengan mempererat kerjasama dengan federasi internasional seperti FIBA sebagai induk olahraga basket dunia. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut dapat melahirkan lebih banyak atlet-atlet yang andal, yang mampu mencetak prestasi, dan mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga internasional. Sebelumnya, FIBA memilih Indonesia sebagai kantor pusat se-Asia Tenggara, melihat antusiasme masyarakat dalam potensi perkembangan industri basket, yakni dalam 2 event besar yang dilaksanakan di Indonesia, FIBA Asia Cup 2022 dan FIBA World Cup 2023. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan agenda kepresidenan, di mana Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Keberadaan kawasan tersebut dapat mendorong ekonomi syariah di Indonesia. Jokowi juga mendukung adanya kawasan ini untuk mendorong industri halal di Indonesia, perekonomian yang bisa terpicu yakni sektor fashion hingga wisata halal. Dalam menerapkan kawasan ekonomi syariah di Indonesia, Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center pada Selasa 12 September 2024 di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga sampaikan penduduk Muslim di Indonesia terdiri dari 236 juta orang.
Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk peluang menjadi pusat industri halal dunia. Kita tahu negara kita Indonesia ini memiliki penduduk muslim 236 juta. Ini sebuah market besar, sebuah pasar besar, sebuah potensi besar yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada ini tidak lepas ke negara yang lain. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang kedua, menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki. Kalau platform kawasan ini ada, ini akan memberikan nanti perkembangan ekonomi syariah kita dan mendukung industri halal, mendukung Muslim fashion, mendukung wisata halal, mendukung industri makanan dan minuman halal, ini akan terdukung semuanya. Sehingga potensi yang ada tidak lepas lari ke kawasan lain atau ke negara yang lain. Presiden menilai perlunya profesionalisme dan modernisasi manajemen dalam bank syariah agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional, sehingga tumbuh menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia, di regional ASEAN, dan juga di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Dasko juga mengungkapkan tim pemenangan tidak akan diisi banyak pesohor atau public figure maksud kami. Menurutnya, kader partai koalisi dinilai sudah cukup berpengalaman untuk turun ke lapangan memenangkan pasangan Ridho. Ketua Dewan Pembina Tim Sukses Bakal Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono, Dasko mengatakan tim pemenangan tidak akan diisi banyak pesohor maupun figur publik. Dasko menyebut RK Suswono akan lebih mengandalkan kerja-kerja di lapangan dengan dibantu para kader partai anggota Koalisi Indonesia Maju Plus. Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menyebut RK Suswono juga akan dibantu anggota DPRD DKI dari Partai Dikim Plus selama kampanye dan turun menemui masyarakat. Ya, kalau kami akan lebih banyak mengandalkan kerja-kerja lapangan, di mana kerja-kerja lapangan itu akan diambil oleh anggota-anggota dari partai koalisi yang duduk di parlemen dan tentunya sudah menguasai peta wilayah dan basis mereka masing-masing, demikian. Ya, mungkin kombinasi akan kita lihat pada saat diumumkan, karena sekarang ini masih dalam tahap finalisasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sugiono meminta pemerintah untuk sigap dalam mengevakuasi dan memitigasi WNI yang terdampak badai Topan Yagi. Hal ini juga dilakukan guna memastikan para WNI yang di Vietnam tetap merasa terlindungi dan juga merasa bahwa kehadiran negara itu ada. Badai Topan yang melanda Vietnam dilaporkan menewaskan sebanyak 199 orang. Badai terkuat yang menghantam kawasan Laut Cina dalam 30 tahun terakhir itu menerjang Vietnam sejak pekan lalu. Peristiwa ini menimbulkan berbagai kerusakan serta bencana di negara tersebut. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sugiono meminta perwakilan Indonesia yang berada di Vietnam agar terus melakukan pemantauan dan pendataan terkait ada tidaknya WNI yang menjadi korban maupun yang terdampak. Ia berharap para WNI yang berada di Vietnam dalam kondisi yang baik. Selain itu, Sugiono juga menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah inisiatif ke depannya guna bisa mengantisipasi kemungkinan serupa. Interest kita itu sama ya, bagaimana warga negara Indonesia dimanapun mereka berada itu tetap merasa terlindungi, tetap merasa terayomi, dan merasakan bahwa kehadiran negara itu ada. Saya pertama, tadi seperti yang disampaikan juga belum mendapatkan laporan mengenai korban warga negara Indonesia yang terdampak. Tapi saya kira saya juga minta perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di negara-negara yang terdampak tersebut
bisa untuk terus memonitor dan kemudian menginventarisir apakah ada warga-warga negara Indonesia yang menjadi korban atau terdampak ya, dan bantuan-bantuan apa yang saya kira yang mereka butuhkan. Dan kita harapkan ya semuanya masyarakat kita yang berada di negara-negara terdampak itu kondisinya baik-baik saja, bukan hanya Topaniagi ini tapi juga di beberapa negara juga sering terjadi, dan saya kira kita harus sudah mulai concern untuk memastikan bahwa warga negara kita yang ada di luar negeri baik-baik saja. Diketahui badai Topan yang awalnya dikategorikan sebagai Topan Super atau setara dengan badai kategori 5, namun kini diturunkan menjadi depresi tropis. Meski begitu, laporan lain menyebutkan bahwa Topan ini merupakan topan terkuat di Asia tahun ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar Rakornas Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN di Pilkada Serentak 2024. Acara ini digelar dalam rangka untuk mengantisipasi kecurangan pada Pilkada Serentak, juga khususnya keterlibatan ASN pada pemilu. Pada Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar Rakornas Kesiapan Kepala Daerah menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak di Ecovention Ancol, Jakarta Utara. Acara ini digelar dalam rangka untuk menjaga netralitas sekaligus mengantisipasi keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam Pilkada Serentak 2024. Adapun yang turut hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan sejumlah Bawaslu dari berbagai daerah. Perlu diketahui pada Pilkada Serentak, ASN dilarang terlibat dalam kampanye pilkada atau pemilu. Hal ini berdasarkan UU Pasal 4 Ayat 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon dan wakil kepala daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajak para kepala daerah untuk menjaga netralisasi ASN jelang dan pasca pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu mengingat isu netralitas ASN sangat rawan saat pelaksanaan Pilkada Serentak. Dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024, Bawaslu Republik Indonesia mengajak seluruh jajaran kepala daerah untuk menjaga netralitas ASN. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa terdapat 3 titik kerawanan pada tahapan pilkada yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah ataupun pihak penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu dirinya menyebut koordinasi antar pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu sangatlah dibutuhkan. Yang juga pada tahapan kali ini, pada tahapan pemilihan kali ini, sekarang sudah pada tahapan pendaftaran dan teman-teman KPU sedang melakukan penelitian administrasi terhadap calon kepala daerah. Tanggal 22 nanti akan ada penetapan calon kepala daerah. Dan hal inilah yang kemudian membuat kami harus berpikir keras dan bekerja keras agar netralitas ASN dapat kita jaga secara bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam indeks kerawanan pilkada atau pemilihan yang Bawaslu keluarkan, maka isu netralitas ASN adalah isu ketiga yang terawan dalam pemilihan kepala daerah. Dapat kami bandingkan misalnya, pada saat pemilu tahun 2019 yang lalu atau 2024, perkara netralitas ASN tidak lebih dari 1.000. Akan tetapi, pada pilkada tahun 2020, perkara netralitas ASN yang pilkadanya diselenggarakan hanya 170 wilayah. Pelanggaran netralitas ASN terjadi 1.010 perkara. Hampir 1.000, lewat dari 1.000 perkara. Oleh sebab itu, dengan 170 saja, maka ini sudah menggambarkan perbandingan bagaimana nanti pelanggaran netralitas ASN akan terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan bahwa tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Struktur tim pemenangan juga telah disetujui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Supri Dasko Ahmad. Adapun tim pemenangan RK Suswono ini diisi 70% anak muda. Struktural tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono akan diumumkan lusa mendatang. Sementara untuk ketua tim pemenangan akan dijabat oleh mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Sementara jabatan kedua Dewan Pembina Tim Pemenangan dikomandoi oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko. Dalam hal ini, Paslon RK Suswono optimis menang sekali putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Apalagi saat ini RK Suswono diusung 15 parpol yakni Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PSI, PAN, PKB, Nasdem, dan sejumlah partai non-parlemen. Ridwan Kamil juga mengungkap Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mengharapkan RK Suswono sukses di Pilgub Jakarta 2024. Ada puluhan, nanti sudah disepakati paling telat lusa, nanti kita laporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina, strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 400 aduan terkait dugaan pelanggaran ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa ASN yang tidak netral akan menerima sanksinya masing-masing. Pada Pilkada Serentak kerap banyak terjadi kecurangan khususnya ASN yang terlibat dalam pemilihan calon kepala dan wakil kepala daerah. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah menerima aduan sebanyak 400 terkait dugaan tidak netralnya ASN. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan menindaklanjuti terkait aduan tersebut dan memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas. Menurutnya hal ini kerap terjadi yang dilatar belakangi kedekatan ASN dengan calon kepala daerahnya masing-masing. Sekarang sebelum pada saat tahapan pendaftaran sudah ada laporan lebih dari 100, kalau tidak salah 400 ya, yang kemudian sedang ditindaklanjuti. Demikian. Apalagi? Kerawanan nomor 1, nomor 2-nya apa? Kerawanan nomor 1 adalah pertama, salah satunya adalah netralitas penyelenggara pemilu. Satunya ya. Pertama politik uang, kedua netralitas penyelenggara pemilu. Apalagi? Alasan meningkatnya tadi kenapa, Pak? Alasan meningkatnya karena ini pemilihan kepala daerah. Karena hubungan antar ASN dengan siapa yang akan melakukan kampanye kepala daerah itu sangat dekat. Dan juga kedekatan di tingkat daerah lebih dekat daripada pada saat pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Jika kita melihat di berita sebelumnya bahwa yang disoroti dari Badan Pengawas Pemilu ini adalah ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Serentak sehingga memang akan diberikan sanksi terhadap ASN yang tidak netral, Dewi. Dengan total sebanyak 400 aduan yang akan diberlangsungkan dan ini akan diterapkan serentaknya nantinya untuk pelaksanaan netral untuk pelaksanaan serentak 2024 di Pilkada nanti. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi terkait video viral dugaan perundungan di sekolah elit di Jakarta. Tetaplah di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa,
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait dengan video perkelahian antar pelajar yang diduga dilakukan di toilet salah satu sekolah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beredar luas. Dan juga siswa yang terbukti terlibat telah mendapatkan sanksi. Selain mediasi, juga sekolah telah melakukan skorsing ke 8 siswa yang terlibat perkelahian. Video detik-detik dugaan perundungan atau bullying di salah satu sekolah SMA kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beredar di media sosial. Dalam video tersebut, memperlihatkan rombongan belasan siswa tampak masuk ke dalam toilet sekolah secara bersama-sama. Terlihat satu siswa sedang berkelahi dengan siswa lain, sementara beberapa siswa lainnya hanya menyaksikan perkelahian tersebut. Menurut kuasa hukum keluarga korban, Sunan Kalijaga, korban berinisial RE 16 tahun, sudah alami perundungan bentuk verbal dan terkadang fisik ringan sejak akhir Januari 2024. Dari kasus tersebut, Kepala Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi menyebut 4 pelaku berasal dari kelas 12. Mereka adalah KE, L, C, dan K. Polisi juga telah memeriksa 18 orang saksi, korban, terlapor, dokter visum, dan juga guru. Pihak sekolah menyatakan siswa yang terbukti terlibat telah mendapat sanksi. Kuasa hukum sekolah Otto Hasibuan membantah tidak ada perundungan. Sekolah juga telah melakukan skorsing ke 8 siswa yang terlibat perkelahian, termasuk mediasi juga dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Pihak Kereta Api Indonesia merespon adanya dugaan modus penipuan atas proses rekrutmen KAI 2024 terhadap seorang pria di Kembangan, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. KAI menegaskan bahwa tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh para korban dalam proses rekrutmen KAI tahun ini. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menegaskan proses rekrutmen KAI tahun ini tidak dipungut biaya apapun. Hal ini diutarakan usai adanya isu dugaan modus penipuan terhadap calon pelamar rekrutmen KAI 2024 oleh oknum polisi berinisial WSN beberapa waktu lalu. Melalui pernyataannya, Iksvan menyesali adanya tindak penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi berpangkat Bribda tersebut terhadap calon pelamar kerja di Kereta Api Indonesia KAI tahun ini. Ia mengimbau masyarakat agar dapat mengakses segala informasi yang aktual dan faktual di website resmi KAI. PT Kereta Api Indonesia Persero tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penipuan yang mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia Persero. Apabila Anda mengetahui proses rekrutmen yang mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia Persero dan meminta imbalan tertentu, dalam bentuk apapun, Anda dapat melaporkannya. Tindakan tersebut, informasi lebih lanjut hubungi kontak center 121 atau petugas pengamanan setempat di wilayah kerja PT KAI Daop 1 Jakarta. Lebih lanjut, pihak KAI menambahkan bahwa selama proses rekrutmen KAI berlangsung, tidak ada sistem refund ataupun penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan. Calon pelamar KAI diimbau untuk mengabaikan segala pihak yang menjanjikan proses mulus selama rekrutmen berlangsung.
Dari Jakarta, Max Juru Kamera Ahmad, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, petugas penyelamat sektor Kembangan melakukan operasi penyelamatan jari anak laki-laki yang terjerat di lubang gips kaki. Dan juga sebelumnya petugas menyelamatkan mendapatkan laporan dari orang tua korban pada Senin 16 September. Inilah rekaman video operasi penyelamatan yang diunggah di akun sosial media Instagram @humasjackfire. Awalnya petugas penyelamat sektor Kembangan mendapatkan laporan dari orang tua korban bahwa jari anak laki-lakinya terjerat di lubang gips kaki pada Senin 16 September 2024. Lalu orang tua korban mendatangi langsung pos pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk meminta bantuan operasi penyelamatan. Berdasarkan keterangan di video, operasi penyelamatan dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk mengeluarkan jari korban, petugas membuat rongga di gips dengan menggunakan gerinda kecil. Tak berselang lama, pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, jari korban berhasil dikeluarkan dari gips secara aman dan terkendali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono ini meninjau rumah tinggal bagi masyarakat eks-pejuang Timor Timur. Ini merupakan bagian dari redistribusi tanah kerjasama antara Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Kupang, juga BUMN yang terlibat. Melalui video yang diunggah pada 16 September 2024 oleh akun sosial media Instagram @AgusYudhoyono, Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono meninjau rumah tinggal bagi masyarakat eks-pejuang Timor Timur. Dalam keterangan di video, terdapat 2.100 rumah yang dibangun dengan luasan masing-masing 150 meter persegi. Ini merupakan buah kerjasama Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Kupang, juga BUMN yang terlibat. Kupang 14 September 2024. Terima kasih PUPR atas kerja kerasnya membangun infrastruktur permukiman bagi masyarakat eks-pejuang Timor Timur. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi dengan ATR BPN dan semua pihak agar semakin sukses ke depan. Diharapkan melalui program ini dapat memberikan ketenangan dan kepastian, sekaligus bisa menjadi simbol dari ikatan masyarakat eks Timor Timur dengan NKRI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perhubungan menyalurkan bantuan kepada petugas dan masyarakat transportasi dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2024. Bantuan ini juga diserahkan dalam acara Bakti Sosial Harhubnas 2024 di Rambausuar, Pantai Pandawa, Bali pada Senin kemarin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk apresiasi serta kepedulian terhadap petugas serta masyarakat transportasi yang telah berdedikasi dalam mengemban tugasnya. Menhub juga menekankan pentingnya kepedulian sosial dan gotong royong dalam membangun transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Ibu Endang Budi Karya selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Hingga saat ini, Kemenhub telah menyalurkan lebih dari 3.600 paket yang disebarkan ke seluruh Indonesia oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun paket bantuan berupa sembako, alat pelindung diri, dan sejumlah uang tunai. Penerima bantuan ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, sopir truk, petugas menara suar, hingga penyandang disabilitas. Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan penanaman pohon di lingkungan Rambusuar Pandawa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, Komisi 5 DPR Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG Republik Indonesia pada 17 September 2024. Dalam RDP tersebut, Kepala BMKG menyampaikan rincian pemanfaatan tambahan anggaran BMKG anggaran 2025. Rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR RI dengan Kepala BMKG RI diselenggarakan pada Selasa 17 September 2024. BMKG mendapat tambahan pagu 25 miliar tahun anggaran 2025. Sehingga dalam rapat tersebut BMKG diminta untuk memaparkan program-program sesuai tambahan dana. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan rincian pemanfaatan tambahan anggaran BMKG anggaran 2025 yang akan difokuskan pada Deputi Bidang Modifikasi Cuaca. Dijelaskan bahwa Deputi Bidang Modifikasi Cuaca belum mendapatkan alokasi anggaran sama sekali sebelumnya. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dibagi menjadi operasional modifikasi cuaca dan tata kelola modifikasi cuaca. Di antara 25 M ini, yaitu sebesar 19 miliar,
juta rupiah sengaja kami fokuskan untuk operasi modifikasi cuaca dalam aksi dini pengurangan atau pencegahan hidrometeorologi ekstrim. Poin 4 ini atau upaya operasi pencegahan ini adalah tusi atau tugas dan fungsi BMKG terutama dalam hal modifikasi cuaca. Lebih lanjut dijelaskan, penambahan pagu tersebut akan dimanfaatkan oleh BMKG untuk menunjang pelaksanaan kinerja organisasi baru yang ada di BMKG. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dengan informasi tadi kalau kita lagi mengulik bahwa rapat dengar pendapat oleh Komisi 5 DPR ini lagi-lagi untuk dalam hal tersebut melibatkan Kepala BMKG dalam menyampaikan rincian untuk pemanfaatan tambahan anggaran yang berlangsung nantinya di anggaran tahun 2025. Betul, dengan kehadiran dari pagu anggaran tambahan untuk di tahun 2025 bagi BMKG tentu diharapkan dalam eksekusi sejumlah programnya ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat kita. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menggelar bazar geber usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Bazar tersebut digelar mulai dari tanggal 17 hingga 20 September 2024. Fraksi Partai Gerindra menyelenggarakan Bazar Gebiar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mulai tanggal 19 hingga 20 September 2024. Berbagai booth UMKM jajanan hingga pernak-pernik turut berpartisipasi dalam bazar ini. Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, bazar digelar dalam rangka memeriahkan Hari Demokrasi Dunia. Muzani juga menyampaikan adanya bazar ini bertujuan untuk mendukung UMKM agar menjadi lebih kuat dan baik dalam manajemen ataupun pengelolaan. Muzani berharap kegiatan ini juga bisa memberi dampak baik bagi para pegiat UMKM. Sebagai bagian dari rangkaian untuk menghadapi akhir periode ini, fraksi Partai Gerindra mengadakan Gebiar Bazar UMKM. Gebiar Bazar UMKM ini diikuti oleh UMKM baik itu yang dikelola oleh keluarga besar Partai Gerindra ataupun yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki keunggulan dari UMKM itu. Dan hari ini semua berkumpul di sini. Karena itu kami berharap banyaknya UMKM yang berkumpul di sini mudah-mudahan memberi arti bagi penjualan, pengelolaan manajemen, dan marketing bagi mereka yang ikut pada hari ini. Maka saya minta dengan hormat kepada anggota DPR dari Gerindra khususnya, para TA dari Gerindra khususnya, kunjungilah stand-stand ini. Jangan dikunjungi doang, beli yang banyak. Supaya UMKM ini, kalau kegiatan yang mengadakan Gerindra, yang mengadakan DPR senang. Karena kalau di DPR, apalagi Gerindra, lakunya banyak, marketnya bagus, dan itu bisa memberi dampak bagi penjualan pada masa-masa di luar pameran seperti ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, upacara Hari Perhubungan Nasional tingkat daerah khusus Jakarta 2024 diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi untuk menilik kembali hal-hal yang telah Indonesia raih dalam 10 tahun ke belakang. Upacara Hari Perhubungan Nasional tingkat Jakarta 2024 diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 17 September 2024. Dalam kesempatan itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membacakan sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hari Perhubungan Nasional dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi terhadap karya yang diberikan dalam bidang transportasi untuk bangsa dan juga Indonesia. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini yaitu Transportasi Maju Nusantara Baru, Heru mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi untuk menilik kembali hal-hal yang telah Indonesia raih 10 tahun ke belakang. Sesuai visi misi Presiden Joko Widodo, yaitu terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sektor transportasi juga telah membuktikan komitmennya untuk berkolaborasi mewujudkan konektivitas sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung, berdaulat, dan meraih kemandirian ekonomi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam fokus group discussion yang digelar, staf khusus Presiden Republik Indonesia Grace Natali ini mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami fenomena kanker pada anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada pasien kanker anak di Indonesia yang semakin meningkat. Bertepatan dengan Bulan Kesadaran Kanker Anak Sedunia, staf khusus Presiden Republik Indonesia Grace Natali menggelar fokus group discussion bertema mencermati fenomena kanker anak di Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. September yang merupakan Bulan Kesadaran Kanker Anak Sedunia membuat berbagai kalangan di seluruh dunia menggelar aneka kegiatan yang bertujuan membangun pemahaman dan kepedulian atas pasien kanker anak. Dalam diskusi tersebut, Grace mengatakan bahwa hasil diskusi akan digunakan sebagai rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Maka dari itu diharapkan para stakeholders yang kompeten mampu memberikan informasi, wawasan, dan saran terkait fenomena kanker anak di Indonesia. Tidak hanya itu, para orang tua di Indonesia juga penting diberikan pemahaman tentang gejala-gejala awal kanker pada anak agar bisa lebih cepat diobati.
Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berbagai cara dilakukan umat muslim untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Seperti di Bogor, Jawa Barat, ribuan warga dari berbagai desa menyerbu tradisi berbagai makanan dengan menggunakan dongdang atau miniatur di sejumlah masjid. Dengan berbagai hiasan serta ornamen, ini makanan hingga hasil bumi yang juga dihias di atas dondang ini langsung diperebutkan warga usai menjalani doa bersama di Maulid Nabi kali ini. Banyak cara dilakukan warga untuk mengenang tradisi sambut Maulid Nabi di Bogor, Jawa Barat. Masjid Nurul Falah dan Masjid Al-Aziz di Kampung 1 Letik RW 06, Desa Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diserbu ribuan warga dari berbagai daerah untuk mendapatkan makanan yang dihias di atas berbagai miniatur yang ditata warga 1 Letik. Tradisi Longdang Bongsang tahunan kali ini semakin meriah setelah panitia masjid sengaja memberikan makanan ke ribuan jemaah usai menjalani doa bersama di hari Maulid tahun ini. Tradisi turun-temurun yang dilakukan warga RT 01, 2, dan 3 di RW 06 Kampung 1 Letik ini digelar bisa membawa keberkahan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi kami setiap tahun dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Untuk memotivasi kepada umat Muslim ya, khususnya untuk warga masyarakat RW 06, RT 03 agar Berkahan selalu tercurah buat warga RW 03 khususnya, dan mudah-mudahan lebih meningkat lagi untuk bersedekah di setiap tahunnya. Insya Allah kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW nggak bakalan mengurangi rezeki yang kita punya. Dan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Dramaga 1 Letik RW 06 yang terliput dari 3 RT, namun 1 RT itu terpisah di wilayah RT 3 dan di sini tergabung dari 2 RT, RT 1 dan RT 2. Dan ini kegiatan rutin tahunan diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini menjadi kegiatan turun-menurun. Puluhan miniatur dari berbagai bentuk yang dihias berbagai makanan hingga ayam hidup yang dibuat warga kali ini berharap agar tetap dilakukan karena tradisi tahunan kali ini mulai terancam punah dan panitia meminta agar budaya tahunan menyambut Maulid Nabi tersebut bisa kembali dibuat setiap tahunnya. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Tim bola tangan putra Jakarta berhasil lolos ke babak final Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024. Keberhasilan itu mengalahkan Kalimantan Timur 30-25 pada babak semifinal di Gos Mulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Kemenangan Jakarta dalam partai semifinal tersebut terjadi karena adanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang pertandingan, laga antara Kalimantan Timur dan Jakarta sebenarnya berlangsung alot dan saling serang. Kedua tim saling melakukan balasan gol sehingga ritme permainan semakin panas dan saling adu kemampuan. Tingginya tensi pertandingan di babak kedua, wasit yang memimpin pertandingan terpaksa mengusir Arya, pemain Kalimantan Timur di menit ke-24. Arya sebelumnya melakukan pelanggaran berat terhadap seorang pemain Jakarta. Melihat berkurangnya pemain lawan, anak-anak Jakarta yang semula telah mengantongi 25 gol, kemudian meningkatkan serangan ke pertahanan Kalimantan Timur yang masih berada di angka 21. Meski Kaltim sempat memiliki banyak peluang gol di menit akhir, namun upaya tersebut gagal karena pemain kurang fokus saat melakukan serangan ke arah gawang Jakarta. Hingga berakhirnya pertandingan di menit ke-30, anak-anak Jakarta berhasil meraih kemenangan di angka 30 dan Kaltim harus puas di angka 25. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, sebanyak puluhan ribu penumpang kereta api menuju Jakarta pasca libur panjang sejak Sabtu lalu. Menurut data sementara, angka arus balik para pengguna transportasi kereta api akan semakin bertambah hingga hari ini. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko mengatakan, sebanyak 37.000 penumpang menggunakan armada kereta api menuju Jakarta. Arus balik ini disampaikan setelah masa libur panjang sejak Sabtu lalu telah usai.
Secara data statistik, Ikswan menyebut total 30.000 orang meninggalkan Jakarta dengan 12.000 diantaranya melalui stasiun Pasar Senen dan 10.000 lainnya melalui stasiun Gambir, Jakarta. Sisanya para calon penumpang berangkat dari stasiun KI Daup 1 Jakarta lainnya. Angka tersebut disinyalir akan terus bertambah di mana hingga saat ini masih tergolong tinggi dibandingkan hari biasanya. Selama hari libur panjang ini, puncak jumlah penumpang terjadi pada Sabtu tanggal 14 September 2024. Dengan total sebanyak 37.346 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan Gambir. Yang menjadi tujuan favorit adalah penumpang dengan tujuan Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan Semarang. Sedangkan untuk kedatangan penumpang di wilayah Daup 1 Jakarta hari ini juga cukup tinggi, yaitu mencapai 37.229 penumpang. Lebih tinggi dari hari sebelumnya, sebanyak 25.495 penumpang. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Saat ini. Betul sekali, dan mulai kembali beraktivitas masyarakat setelah menikmati momen libur panjang kemarin, tentu kita menghimbau untuk tetap berhati-hati sehingga bisa selamat sampai ke rumah. Dan usai jeda kami akan menghadirkan sekitar peristiwa yang terjadi selama 24 jam terakhir. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan terkait dengan diduga korsleting listrik. Akibat menumpuknya colokan, 4 rumah terbakar di kawasan Klender Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dan juga beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepatnya meludeskan 4 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Dermaga, Klender, Durensawit, Jakarta Timur siang tadi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama petugas kepolisian berjibaku memadamkan api. Api berhasil dilokalisir agar tidak menyebar ke rumah-rumah lainnya. Selang waktu 1 jam, akhirnya api dapat dipadamkan dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, 1 penghuni rumah terpaksa diberikan tindakan medis akibat kebakaran. Tadi saya lagi makan. Saya lagi makan di dalam, di tetangga ini dok pintu ke tengah. Saya keluar, ada apa? Ternyata udah ada asap. Susah buka pintu itu, Pak. Tapi umpamanya tadi langsung dibuka, mungkin nggak segede gini. Itu lama gitu. Dok. Orang pada dok. Itu jam berapa tuh, Bu? Ya 1 jaman kali. Ini jam berapa? Ini jam berapa? Itu terdengar ledakan nggak, Bu? Hah? Terdengar ledakan nggak, suara ledakan? Iya, AC saya, freonnya kan meledak, Pak. Terus kira-kira tahu nggak, Bu, itu awal api dari apa tuh, Bu? Ya, itu bocah itu, anaknya si Wati itu. Ini untuk penyebab kebakaran, dugaan sementara dari short circuit itu yang terjadi di kabel atau perangkat elektronik rumah warga. Dan ini ada 2 kakak dan 5 jiwa. Gitu. Dan untuk ruangan petakan itu ada 4 rumah berarti, Bang? 4 petak. Bang, berapa damkar yang diterjunkan, berapa unit? Untuk damkar sendiri kita terjunkan ada 11 unit, Pak. Ya. Dugaan penyebab kebakaran sementara akibat colokan listrik menumpuk hingga menyebabkan korsleting listrik. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut peristiwa berikut ini, sebuah toko kue di Pulau Gadung, Jakarta Timur dibobol kawanan rampok bermobil yang juga terekam kamera pengawas pagi tadi. Pelaku yang berjumlah 4 orang mengambil barang berharga dan juga uang dari dalam toko dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Usai membobol paksa pagar dan pintu depan, kawanan rampok bermobil ini menguras habis barang berharga sebuah toko kue yang berada di Jalan Raya Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain membobol uang di meja kasir, para pelaku juga mengambil mesin kopi dan sejumlah alat elektronik yang berada di dalam toko. Tak hanya itu, wajah pelaku tampak jelas di kamera pengawas saat pelaku ingin merusak kamera CCTV, namun aksinya tidak berhasil. Akibat peristiwa ini, pemilik toko merugi hingga 30 juta rupiah. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai bukti. Waktu mau buka kurang lebih jam 8 gitu. Masnya datang? Waktu mau nge-shift, ternyata pintu posisinya udah dicongkel gitu. Udah dicongkel? Terus ya saya panik, ada satpam lewat ya, saya panggil. Langsung teriak tuh, manggil satpam? Panggil satpam ya, dia manggil teman-temannya dari orang polsek itu. Ya ada yang datang, ada yang datang. Yang diambil apaan aja? Untuk yang diambil di sini ada banyak ya, ada mesin kopi, ada mesin kopi, microwave, gas ada 2 biji. Oh gitu. Itu untuk gitu. Uang yang dikasir? Uang yang dikasir ada juga. Oh, diambil juga. Nominalnya nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta, 900-an gitu ya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, akibat dentuman keras dari sistem suara yang berada di depan rumah, dalam acara hiburan lokal, sebuah plafon rumah milik warga mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa atau cedera dalam insiden tersebut, namun kerusakan pada properti menjadi masalah utama. Insiden ini menjadi sorotan setelah video yang menunjukkan detik-detik ambruknya plafon tersebut beredar di media sosial. Sebuah rumah milik warga di Jabung, Malang mengalami kerusakan diduga akibat dentuman keras dari sound horeg yang berada di depan rumah tersebut pada 14 September Sabtu lalu. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga berusaha menahan plafon yang mulai ambruk, namun usaha mereka tampak gagal. Insiden ini bermula saat sebuah sound horeg, sejenis sistem suara besar yang sering digunakan dalam acara hiburan lokal, diparkir di depan rumah warga tersebut. Sedang menunggu giliran untuk tampil dalam sebuah acara di daerah itu, dentuman keras dari sound horeg tampaknya menghasilkan getaran yang cukup kuat, yang akhirnya mempengaruhi struktur plafon rumah di sekitarnya. Akibat ambruknya plafon rumah tersebut mengalami kerusakan, beruntung tidak ada korban jiwa atau cedera dalam insiden tersebut. Namun, kerusakan pada properti menjadi masalah utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini, puluhan geng motor bersenjata tajam, kelewang, ini kembali membuat onar di kawasan Jalan Salambo, Desa Amplas, Deli Serdang pada Senin siang.
Aksi brutal geng motor merusak 7 unit kendaraan angkot yang beroperasi di Jalan Selambo. Terlihat kaca-kaca mobil dipecahkan dan para penumpang angkot mendapat ancaman. Kawasan Jalan Selambo, Desa Amplas, Percut, Seituan, Deli Serdang kembali mencekam setelah aksi brutal puluhan geng motor bersenjata tajam kembali terjadi pada 16 September 2024. Salah satu aksi yang menjadi sorotan adalah perusakan terhadap 7 mobil angkot yang beroperasi di wilayah tersebut. Terlihat kaca mobil angkutan tersebut dipecahkan oleh kelompok geng motor yang tampaknya tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan. Selain itu, kelompok geng motor juga membakar beberapa sepeda motor dan becak bermotor milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dalam aksi itu terdapat 1 orang yang menjadi korban kekerasan. Korban terkena bacok pada bagian punggung dan kini masih dalam perawatan medis. Aparat kepolisian hadir di lokasi kejadian dan berupaya meredam situasi setelah kelompok geng motor membubarkan diri. Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung, AKP Japri Binsar, menyampaikan kini pihaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara penyerangan tersebut diduga dilatar belakangi persoalan lahan di wilayah itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang keresahan dari masyarakat atas geng motor ini kembali terjadi di salah satunya di Sumatera Utara, Deli Serdang. Dan kita berharap oleh pihak kepolisian ini dapat mengantisipasi ataupun melakukan penanganan yang saat ini memang masih dalam penyelidikan. Betul, aksi geng motor yang kemudian meresahkan masyarakat dan bahkan juga tadi menimbulkan kerugian. Diharapkan memang tindak cepat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian menangkap pelaku dari geng motor ini. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Terima kasih atas kebersamaan Anda menonton dan menyaksikan Menyapa Malam. Sampai jumpa.